Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 untuk melanjutkan mempelajari materi stoikiometri. Dan pada bagian yang ke-6 ini kita akan membahas stoikiometri pada reaksi kimia serta pereaksi pembatas. Oh ya, untuk bagian yang ke-6 ini merupakan bagian yang terakhir dari pembahasan stoikiometri. Dan di bagian ini kita akan menerapkan konsep-konsep stoikiometri yang sudah pernah kita pelajari. Oke, langsung saja tanpa mengurai banyak kata, kita akan pelajari materi yang pertama, yaitu stoikiometri reaksi kimia. Anak-anakku semuanya, pada waktu kita mempelajari persamaan reaksi kimia, kita sudah tahu bahwa persamaan reaksi kimia menunjukkan hubungan antara jenis hasil reaksi atau reaktan dan jenis hasil reaksi atau produk. Di mana pada persamaan reaksi, jumlah atom-atom per reaksi harus sama dengan jumlah atom-atom zat hasil reaksi. Untuk menyamakannya, maka kita perlu menyetarakan persamaan reaksi. Dan pada penyetaraan persamaan reaksi, kita akan memberi angka di depan rumus kimia zat yang bereaksi, yang disebut dengan koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi menunjukkan perbandingan jumlah mol zat-zat yang bereaksi dan zat yang dihasilkan dari reaksi, serta menunjukkan jumlah partikel-partikel yang terlibat di dalam reaksi. Apa arti ini semua? Untuk itu, silahkan disimak baik-baik keterangannya berikut ini. Ya, perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Persamaan reaksi ini belum setara. Kita setarakan dengan memberi koefisien. Maka, perbandingan koefisien pada persamaan reaksi ini adalah 2:7:4:6. Ingat tadi bahwa perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol zat-zat yang bereaksi. Berarti di sini bisa kita artikan 2 mol gas etana bereaksi dengan 7 mol gas oksigen, menghasilkan 4 mol gas karbon dioksida dan 6 mol uap air. Kita lihat persamaan reaksi ini wujud zatnya semuanya gas. Nah, pada persamaan reaksi gas, perbandingan koefisien selain menyatakan perbandingan mol, juga menyatakan perbandingan volume. Jadi berarti di sini bisa kita artikan 2 volume gas etana bereaksi dengan 7 volume gas oksigen, menghasilkan 4 volume gas karbon dioksida dan 6 volume uap air. Berarti kalau etana yang direaksikan 1 liter, berarti oksigen yang dibutuhkan 3,5 liter. Dan dihasilkan CO2 2 liter serta 3 liter uap air. Nah, ingat konsepnya, perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol. Tetapi perbandingan koefisien tidak menunjukkan perbandingan massa zat. Lalu, berapakah zat-zat yang bereaksi pada persamaan reaksi ini? Untuk melihat massa zat yang bereaksi, kita ketahui dulu atau kita tentukan dulu massa molekul relatifnya. Nah, untuk mengubah mol menjadi massa, maka tinggal mengalihkan koefisien ini, karena koefisien menyatakan perbandingan mol, koefisien ini dikalikan dengan MR gas masing-masing. Maka akan didapatkan massa gas yang bereaksi adalah ini. Nah, kalau ini kita perkecil, maka massa gas-gas yang bereaksi adalah ini, 15:56:44:27. Jadi, perbandingan koefisien tidak menunjukkan perbandingan massa. Tetapi perlu diingat bahwa pada persamaan reaksi selalu berlaku hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu tetap. Oke, sekarang kita pelajari bagaimana menyelesaikan perhitungan kimia dalam persamaan reaksi kimia. Ada beberapa langkah yang perlu dikerjakan, yaitu yang pertama,
Setarakan persamaan reaksinya terlebih dahulu, kemudian tentukan apa yang diketahui, ubah menjadi mol. Berikutnya, carilah perbandingan mol Z yang didasarkan pada persamaan reaksi setara dengan menggunakan rumus ini. Dan berikutnya atau yang terakhir adalah ubahlah satuan Z yang ditanyakan, yaitu dari mol, menjadi satuan yang dikehendaki. Maka kita perlu memahami konsep stoikiometri yang sudah pernah kita pelajari. Oke, untuk memahami langkah-langkah menyelesaikan perhitungan kimia ini, kita coba menyelesaikan contoh soal berikut ini. Ya, diketahui 13,5 gram serbuk aluminium direaksikan dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Di sini belum dituliskan persamaan reaksinya, maka kita harus menuliskan persamaan reaksinya. Otomatis harus tahu rumus zat-zat yang bereaksi. Aluminium yang direaksikan ada 13,5 gram serta AR dari atom-atom yang terlibat dalam reaksi diketahui. Dan yang ditanyakan yang pertama adalah massa aluminium sulfat yang dihasilkan. Massa berarti satuannya gram. Kemudian yang B adalah volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan standar. Ada berapa liter? Yang C sama tetapi diukur pada keadaan ini. Dan yang D, volume asam sulfat jika konsentrasinya 2 molar. Nah, sekarang kita coba selesaikan contoh soal ini dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi telah disampaikan. Ya, yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya dan kita setarakan. Kita beri koefisien supaya jumlah atom kiri dan kanan sama. Nah, dari sini kita artikan 2 mol aluminium bereaksi dengan 3 mol asam sulfat. Padahal aluminium yang diketahui untuk bereaksi tadi ada 13,5 gram. Maka ini harus diubah jadi mol. Untuk mengubah jadi mol berarti dibagi dengan AR-nya. AR-nya ada 27, berarti didapatkan 0,5 mol. Nah, langkah berikutnya adalah mencari perbandingan mol Z yang didasarkan pada persamaan reaksi setara. Ingat tadi kalau ini 2 mol membutuhkan 3 mol. Nah, sekarang kalau 0,5 mol, maka berapakah mol zat-zat yang terlibat di dalam reaksi ini? Untuk menentukan mol, maka kita menggunakan rumus ini. Sekarang kita coba tentukan mol gas hidrogen. Dengan cara berarti koefisien Z yang ditanyakan dibagi dengan koefisien Z yang diketahui dikali mol Z yang diketahui. Berarti untuk mol H2 sama dengan 3 dibagi 2 dikali 0,5. Dihasilkan 0,75. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan mol aluminium sulfat yaitu 1 dibagi 2 dikali 0,5. Dan H2SO4 berarti 3 dibagi 2 dikali 0,5. Langkah berikutnya yaitu mengubah satuan Z yang ditanyakan dari mol menjadi satuan yang dikehendaki. Tadi yang ditanyakan yang pertama adalah massa aluminium sulfat. Massa satuannya gram. Untuk mengubah mol menjadi gram berarti harus dikalikan dengan mR. Maka kita cari terlebih dahulu mR aluminium sulfat. Ada 342. Maka mol ini kita kalikan dengan 342. Hasilnya 85,5 gram. B yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen pada keadaan standar. Ingat konsepnya, volume gas pada keadaan standar setiap 1 mol adalah 22,4 liter. Nah, sekarang kalau 0,75 mol ada berapa liter? Berarti tinggal mengalikan dengan 22,4 liter. Hasilnya ada 16,8 liter. Pertanyaan C masih sama dengan B, tetapi volume H2 diukur pada keadaan ini. Nah, ini bisa kita jadikan volume molar gas, yaitu volume untuk setiap 1 mol gas. Untuk mengubah menjadi mol, berarti kita perlu mencari mRSO2. Untuk diubah jadi mol, ini 32 dibagi 64, ada 0,5 mol. Jadi 0,5 mol SO2 volumenya 50 liter.
untuk mengubah menjadi volume molar gas, yaitu volume untuk setiap 1 mol gas, maka berarti ini tinggal dibagi dengan 0,5, hasilnya 100 liter. Jadi berarti gas apapun asalkan 1 mol, kalau diukur pada keadaan ini volumenya 100 liter. Nah, padahal volume H2 ada 0,75. Maka untuk menentukan volumenya tinggal kita kalikan dengan 100 liter. Hasilnya adalah 75 liter. Sedangkan yang D untuk menentukan volume H2SO4 tadi sudah diketahui konsentrasinya 2 molar. Konsentrasi 2 molar artinya setiap 1 liter asam sulfat mengandung 2 mol asam sulfat. Nah, sekarang kalau 0,75 mol ada berapa liter? Berarti tinggal ini dibalik, satuannya ini bisa kita coret, hasilnya 0,375 liter atau 375 mili. Oke, sudah cukup paham? Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu pereaksi pembatas. Ya, anak-anakku semuanya, kalau tadi pada contoh soal, pereaksi yang diketahui hanya satu. Sekarang bagaimanakah kalau masing-masing pereaksi, apabila misalnya ada 2 pereaksi, keduanya diketahui? Maka ada beberapa kemungkinan. Kita lihat untuk reaksi ini. Kalau pereaksi A direaksikan dengan BC menghasilkan AC plus B, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, baik reaksi A maupun BC tidak bersisa. Jadi semuanya habis bereaksi. Artinya ini tepat bereaksi. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah pereaksi A habis, pereaksi BC tidak habis atau bersisa. Maka pereaksi A yang habis bereaksi ini disebut dengan pereaksi pembatas. Kemungkinan yang ketiga, A-nya tidak habis, tapi pereaksi BC yang habis. Maka pereaksi A bersisa dan pereaksi BC yang habis bereaksi tadi disebut dengan pereaksi pembatas. Jadi dari keterangan ini kita bisa simpulkan bahwa pereaksi pembatas adalah pereaksi yang habis bereaksi atau pereaksi yang tidak bersisa. Disebut sebagai pereaksi pembatas karena pereaksi ini membatasi hasil reaksi. Nah, sekarang bagaimanakah menentukan pereaksi pembatas di dalam persamaan reaksi kimia? Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, setarakan persamaan reaksinya, kemudian tentukan apa yang diketahui, ubah menjadi mol. Berikutnya, selidiki salah satu pereaksi dengan mengambil perbandingan mol zat dari reaksi setara. Nah, dari perbandingan ini maka dapat diketahui pereaksi yang cukup ataupun tidak. Untuk pereaksi yang tidak cukup, maka akan habis bereaksi. Dan pereaksi yang habis bereaksi inilah yang disebut dengan pereaksi pembatas. Oke, untuk memahami langkah-langkah ini atau untuk memahami bagaimana menentukan pereaksi pembatas, kita lihat dulu keterangannya berikut ini. Ya, kita coba menentukan pereaksi pembatas dari reaksi ini. Pada reaksi ini ada 3 variasi pereaksi. Nah, dari 3 variasi ini, manakah yang masa pereaksinya bersisa? Untuk itu, kita bisa menyelesaikan dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan persamaan reaksi setara. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Kita setarakan, didapatkan koefisiennya berarti ini 1:3. Atau 1 mol bereaksi dengan 3 mol. Padahal pereaksinya satuannya adalah gram. Maka kita ubah ini menjadi mol. Untuk mengubah mol berarti ini perlu kita ketahui MR-nya. Kita tentukan dulu MR daripada Bi2O3. Didapatkan 464. Untuk ARC sudah ada ini 12. Nah, sekarang kita selidiki dari 3 macam reaksi ini. Untuk reaksi yang pertama, dengan variasi pereaksi masanya ini. Kita ubah jadi mol.
Maka untuk mengubah jadi mol, tinggal ini dibagi dengan MR, ini dibagi dengan AR. Didapatkan ini. Nah, sekarang kita selidiki. Dari persamaan reaksi ini, koefisiennya adalah 1:3. Karena yang diketahui molnya ada 1 mol dan ini 3 mol, berarti yang bereaksi sesuai dengan persamaan reaksi setara ini, berarti 1:3. Kalau 1 mol membutuhkan 3 mol. Jadi berarti kedua bereaksi ini habis bereaksi. Nah, sekarang kita selidiki untuk reaksi yang kedua. Kita ubah massa ini menjadi mol dengan membagi terhadap MR maupun AR-nya. Didapatkan ini. Nah, sekarang kita selidiki. Kita lihat perbandingan koefisiennya tadi 1:3. Kalau ini 0,25 dan ini dihasilkan 0,75, maka kita lihat perbandingannya 1:3. Kalau ini 0,25 butuh 0,75, berarti ini pun semuanya habis bereaksi. Sekarang kita selidiki untuk reaksi yang ketiga. Kita ubah jadi mol dengan membagi terhadap MR maupun AR-nya. Didapatkan ini. Sekarang kita selidiki. Kita lihat perbandingan koefisiennya adalah 1:3. Kalau 1 mol butuh 3 mol. Kalau 0,2 mol berarti butuh 3 kalinya, 0,6 mol. Tidak mungkin karena hanya tersedia 0,3 mol. Jadi kalau begitu, kalau ini 0,3 mol, maka ini akan habis bereaksi karena hanya membutuhkan 0,1 mol. Sementara yang tersedia 0,2 mol. Jadi berarti untuk karbon ini akan habis bereaksi. Sedangkan reaksi Bi2O3 yang bereaksi hanya 0,1 mol. Bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus tadi. 1 dibagi 3 kali 0,3. Hasilnya 0,1 mol. Kita masukkan di sini, berarti Bi2O3 yang bersisa ada 0,1 mol. Nah, karena C ini habis bereaksi, maka ini disebut dengan pereaksi pembatas. Jadi, dari 3 reaksi ini, reaksi yang ketigalah yang massa pereaksinya bersisa. Dan yang bersisa adalah Bi2O3. Oke, sudah cukup jelas? Sekarang kita coba menentukan pereaksi pembatas di dalam contoh soal persamaan reaksi kimia ini. Ya, diketahui, silakan dicermati. Ada persamaan reaksi dan ada pereaksi Zn maupun HNO3. Kemudian yang ditanyakan ada 3. Mana zat yang berfungsi sebagai pereaksi pembatas, kemudian konsentrasi larutan seng nitrat, dan volume nitrogen monoksida jika diukur pada keadaan ini. Sekarang kita coba selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan. Ya, yang pertama kita bisa tulis persamaan reaksi terlebih dahulu. Kemudian kita beri koefisien untuk menyetarakannya. Ya, kita lihat di sini koefisiennya ini sudah setara, jumlah atom kiri dan kanan sudah sama. Nah, tadi pereaksinya Zn-nya ada 19,5 ya, 19,5 gram dan HNO3-nya ada 200 ml 1 molar. Maka satuan ini harus diubah jadi mol. Untuk mengubah jadi mol ini dibagi dengan AR-nya. Sedangkan ini kalau 1 molar artinya kan setiap 1 liter mengandung 1 mol. Nah, sekarang kalau 200 ml atau 0,2 liter ada berapa mol? Berarti ada ini 0,2 liter kali 1 mol dibagi 1 liter. Ada 0,2 mol. Nah, kedua reaksi ini diketahui. Sekarang dilihat dari persamaan reaksinya. Ini 3 mol membutuhkan 8 mol. Kalau ini 0,3 berarti membutuhkan 0,8 mol. Jadi tidak mungkin karena hanya tersedia 0,2 mol. Kita lihat ini. Ya. Tetapi kalau misalnya ini 0,2 mol, maka berarti Zn-nya bersisa. Maka karena ini 0,2 mol bereaksi semua, maka HNO3 ini disebut sebagai pereaksi pembatas. Adapun mol Zn yang bereaksi berapa? Kita bisa menggunakan rumus tadi. Berarti ini 3 dibagi 8 dikali 0,2. Hasilnya 0,075 mol. Berarti untuk Zn yang bereaksi
reaksi ada 0,075 dan yang tersisa ada 0,225 mol. Karena yang ditanyakan hanya reaksi pembatasnya, kita sudah ketahui ini HNO3. Tapi kalau ditanyakan berapakah massa per reaksi yang bersisa, kita bisa menghitung dengan mengubah ini mol yang bersisa menjadi massa, berarti dalam satuan gram. Kita kalikan dengan AR-nya. Ada 14,625 gram. Atau bisa dengan cara lain, yaitu mol zat yang bereaksi, ini diubah jadi gram. Berarti dikalikan dengan AR-nya ada 4,875 gram. Kemudian dikurangkan terhadap Zn yang mula-mula. Jadi yang sebelum bereaksi ada 19,5 gram. Berarti dikurangkan hasilnya sama ini, 14,625 gram. Pertanyaan yang kedua adalah konsentrasi seng nitrat jika volumenya tidak berubah, yaitu 200 ml atau 0,2 liter. Kita tentukan dulu mol seng nitratnya. Dari persamaan reaksi tadi, koefisiennya diketahui 3, kemudian untuk yang ditanyakan tadi sudah diketahui 3, kemudian HNO3-nya ada 8, berarti 3/8 kali 0,2, ada 0,075 mol. Yang ditanyakan konsentrasi adalah mol per liter, berarti tinggal membagi dengan volumenya 0,2 liter. Maka akan didapatkan konsentrasinya 0,375 mol per liter atau 0,375 molar. Dan pertanyaan yang terakhir adalah volume gas nitrogen monoksida ada berapa liter kalau diukur pada keadaan ini. Kita bisa tentukan ini diubah jadi mol dulu, berarti 1,1 dibagi dengan 44 hasilnya 0,025 mol. Ini dianggap sebagai N1, mol gas yang pertama, yang volumenya diketahui yaitu 1,5 liter. Sedangkan yang akan kita tentukan adalah volume NO, diukur pada keadaan ini. Maka kita cari dulu mol NO dengan cara tadi, koefisien ini dibagi dengan yang diketahui kali mol yang diketahui. Dan didapatkan mol NO ada 0,05 mol, ini sebagai N2. Dan volumenya yang akan ditanyakan. Maka kita bisa menggunakan rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Kita masukkan angka yang sudah didapatkan ini ke dalam rumus ini. Maka didapatkan V2-nya adalah 3 liter. Oke, sudah bisa dipahami? Ya, biar lebih paham, silahkan dikerjakan tugas yang ada di dalam video ini. Ada 4 soal, silahkan dikerjakan di buku tugas dan kemudian diupload ke Teams. Ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.